Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Ramadan Karim, Ramadan yang penuh semangat dan Ramadan yang selalu kita nantikan ya. Dan senang sekali juga saya Mogi Zainal kembali hadir di tengah pemirsa di jelang iftar Ramadan kali ini. Pemirsa berbicara mengenai manfaat puasa, Masya Allah banyak banget ya. Di antaranya juga untuk kebutuhan fisik dan rohani kita. Dan itu juga insya Allah terpenuhi kesehatannya. Nah pemirsa, tepat banget ya, jelang iftar kali ini kita akan membahas tema mengenai puasa sebagai kebutuhan fisik dan rohani manusia. Dan Masya Allah juga sudah hadir dua narasumber di sebelah saya ya. Dan insya Allah juga beliau kompeten untuk membahas masalah tema ini. Nah, ingin tahu siapa narasumber kita kali ini? Langsung saja ya kita sapa beliau ya, Masya Allah. Yang pertama pemirsa yaitu Ustadz Dr. Muhammad Wicaksono MPDI. Assalamualaikum Ustazah. Iya, suka dikenal dengan Ustadz Dr. Za. Ya, Ustadz Za ya, Masya Allah. Apa kabarnya Ustadz? Baik, Alhamdulillah. Dari Bekasi tadi ya? Atau dari Tangerang ya? Oh, Tiga Raksa ya, Masya Allah. Langsung ke sini ya. Mudah-mudahan jalannya lancar terus. Amin. Amin ya Allah alamin. Nah pemirsa, beliau adalah founder Rumah Quran Dr. Za dan juga aktif sebagai Kepala Sekolah SMP IT. Al-Husain. Ya, Al-Husain Tiga Raksa Tangerang, Masya Allah aktivitasnya ya. Dan narasumber kita yang kedua nih pemirsa ya, yaitu Ustadz Dr. Azmi Ismail LLM. Apa kabar Ustadz? Baik Ibu, Alhamdulillah. Lancar ya perjalanan tadi ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Terima kasih juga Ustadz sudah hadir di jelang iftar ya. Sama-sama Ya, Ibu. baik pemirsa, beliau aktif sebagai dosen pasca sarjana PT IKI Jakarta dan juga tentunya banyak sekali kajian-kajian yang juga sering beliau bawakan ya, Masya Allah. Kita ngebahas tema kita kali ini bagus banget nih Ustadz, yaitu tentang puasa sebagai kebutuhan fisik dan rohani manusia ya. Baik, saya pengen bertanya dulu nih ke sebelah saya dengan Ustadz Za. Baik. Ya, baik Ustadz Za. Kalau kita mau memahami bagaimana sih cara kita memahami bahwa puasa yang merupakan ibadah yang dibebankan kepada manusia ya, tetapi memiliki sisi kebutuhan fisik nih bagi manusia. Nah, ini bagaimana nih? Ya, silakan Ustadz Za. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa TPRI jelang iftar yang berbahagia. Tentunya perlu kita ketahui bahwa rukun Islam yang keempat adalah puasa, di mana puasa adalah menahan diri dari lapar dan juga dari haus dan dari segala sesuatu yang membatalkan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Di sini tentunya ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali, yaitu tentang penciptaan akal dan juga nafsu, di mana Allah berfirman dalam sebuah cerita dikatakan bahwa ketika Allah bertanya kepada akal, wahai akal, menghadaplah kepadaku. Akal menjawabnya dengan kalimat, baiklah Tuhanku. Kemudian Allah berfirman kembali, wahai akal, berbalik kepadaku. Maka akal pun berbalik kepada Allah. Dan setelah itu Allah berkata, man anta wa man ana. Kemudian akal menjawab, ana makhluk wa anta khaliq. Kemudian Allah berfirman, tidak aku ciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau. Masya Allah. Kemudian yang luar biasanya setelah itu adalah cerita tentang penciptaan nafsu, di mana Allah berfirman, wahai nafsu, siapakah engkau? Nafsu menjawab, ana wa anta. Kemudian dengan jawaban itu Allah langsung memasukkannya ke dalam neraka jahim. Setelah 100 tahun kemudian Allah angkat kembali. Kemudian Allah bertanya kembali, wahai nafsu, siapakah engkau? Maka nafsu menjawab, ana wa anta. Nah dari sini akhirnya Allah memasukkannya kembali ke dalam neraka ju, yaitu neraka kelaparan selama 100 tahun. Kemudian setelah 100 tahun kemudian akhirnya Allah tanya kembali, wahai nafsu, man anta wa man ana. Akhirnya nafsu menjawab, ana makhluk wa anta khaliq. Nah dari sini kita simpulkan bahwa mulai diwajibkannya berpuasa setelah perbincangan atau percakapan antara Allah dengan akal dan juga nafsu. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Begitu saja. Baik. Nah, kalau dari segi rohani nih, ya rohani kepada Ustadz Azmi nih, bagaimana nih dampak juga puasa terhadap rohani kita nih, yang menjalankan puasa tentunya dengan niat yang benar-benar tulus, kemudian juga istiqomah seperti itu. Iya, tafadhol Ustaz.
Terima kasih. Pemirsa sekalian, untuk manfaat dari puasa secara umum gitu kan, kita memahami ada sebuah kaedah usul yang berbunyi asy-syara'i'u innama ji'a biha limasalihil ibad. Jadi syariat yang dibawa oleh Rasul atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua syariat apa saja termasuk puasa, ji'a biha limasalihil ibad, itu pasti di dalamnya untuk kemaslahatan manusia. Nah, di antara dampak-dampak atau dampak-dampak positif atau manfaat dari berpuasa tersebut tadi sudah disinggung, yaitu tentang apa? Tentang fisik atau zohir kita. Kalau untuk rohaninya itu yang dikuatkan dalam Al-Qur'an, yang pertama ketakwaan, ya. Ketakwaan itu kalau bahasa modernnya bisa apa? Menguatkan kita, menguatkan tekad kita untuk merubah atau meningkatkan kualitas diri kita. Itulah diantara pemahaman dari takwa tersebut. Berikutnya juga apa, tentang kesabaran, bahwa selama berpuasa kita dididik untuk sabar, ya, betapa sabar dari haus, sabar dari lapar. Nah, ini diantara manfaat-manfaat dari sisi rohani dari puasa tersebut. Masya Allah. Jadi kalau kita tinjau dari segi fisik, segi rohani, ini manfaat Iya. puasa tuh Masya Allah banyak banget ya gitu ya Ustadz ya. Lalu Ustadz Azmi sendiri ya, nah kalau dari segi psikologis manusianya sendiri bagaimana? Dengan kalau kita berpuasa terutama Ramadan ini ya. Ya Ustadz silakan. Oke, kalau secara psikologis tentunya ini sangat luar biasa. Pertama yang saya lihat adalah untuk meningkatkan pengendalian diri, di mana ketika kita sedang berpuasa tentunya banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Contoh bahkan dalam berpuasa kita diperbolehkan untuk berkata saya sedang berpuasa ketika ada orang yang marah. Yang pertama yang tentang pengendalian diri, yang kedua adalah berkenaan dengan mengurangi stres. Di zaman sekarang, era sekarang di mana manusia semakin sibuk dengan gadgetnya, semakin Apalagi sibuk dengan kehidupannya. kebutuhan pokok naik terus nih Ustadz. Betul sekali, kebutuhan pokok naik sekali. Apalagi kemarin gas ya, sampai semua orang ngantri untuk mencari gas. Iya. Dan ternyata disitulah tingkat kesetresan kalau kita puasa itu agak menurun. Yang ketiga yang paling luar biasa adalah meningkatnya kemampuan kita atau kecerdasan secara kreativitas kita, karena akan membentuk kemampuan otak yang sangat luar biasa, karena di situ ada hormon endorfin yang membuat puasa menjadi lebih santai dan lebih bahagia. Seperti itu saja. Baik, yang pasti tentunya di bulan Ramadan ini kita nggak hanya nahan lapar dan haus aja ya Ustadz ya. Tapi bagaimana juga kita bisa mengendalikan diri kita. Betul. Nah, tapi ada juga nih dikatakan bahwa mengapa juga nih Ustadz Azmi puasa itu disebut sebagai perisai terhadap nafsu. Nah, perisai terhadap nafsu dan juga perisai juga terhadap tindakan-tindakan buruk lainnya. Nah, bagaimana kalau kita menyikapi ini Ustadz? Betul. Ini memang sesuai dengan hadis Nabi SAW. As-sawmu junnatun. Dia perisai atau benteng. Benteng dari apa? Benteng dari kehendak atau keinginan untuk berbuat keburukan. Atau yang biasa kita kenal dengan maksiat. Dari mana itu tiba? Ya, dari apa? Sebenarnya dari sumber lapar tadi gitu kan. Orang kalau lapar biasanya apa ya, keinginan Emosi gitu, sensitif gitu ya. keinginan itu berkurang gitu loh, kalau sudah lapar. Mungkin ya tetap kita kembalikan kepada hikmah lapar gitu. Jadi ada poin yang ingin saya sampaikan sebenarnya, ternyata dalam hidup ini tidak semua kesulitan itu buruk. Kita dapatkan ya. Tidak semua kelaparan itu buruk. Atau tidak juga semua penyakit itu buruk ya. Terkadang kita butuh keadaan yang sebenarnya kita tidak menyukai itu. Kenapa kita butuh itu? Ya karena ada hikmah di balik itu. Jadi begitu. Jadi kaum muslimin, kaum muslimah semuanya gitu kan. Ya jangan terlalu jangan terlalu khawatirlah dalam hidup ini. Kalau saya mungkin di suatu titik saya jatuh miskin, saya jatuh fakir misalnya. Ada hikmah di balik itu sebenarnya yang Allah inginkan dan itu baik untuk kita. Gitu. Masya Allah. Baik.
Kita jeda dulu ya Ustadz ya, dan juga pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jelang Iftar. Kami kembali tentunya setelah yang satu ini. Ya pemirsa, kembali kita di Jelang Iftar. Masya Allah, tema kita ya, manfaat puasa dalam segi fisik dan rohani. Langsung saja nih mau langsung bertanya ke Ustadz Zah ya. Ustadz Zah, kita pengen juga tahu nih, ditinjau dari manfaat puasa ya, dari segi kesehatan. Kalau tadi kan dari segi rohani. Nah tapi dari segi kesehatan ini apa saja nih yang bisa kita dapatkan benefitnya dari puasa, selain itu juga tentunya kan mengharapkan amal dari Allah ya. Iya, tafadhol Ustadz. Oke, terima kasih Ustazah. Baiklah pemirsa TPRI Jelang Iftar yang dirahmati Allah. Berbicara tentang kesehatan, saya ingat betul dengan pepatah Arab, al-aqlus salim fil jismi salim. Di dalam akal yang sehat terdapat pada badan yang sehat juga. Nah ini ada sesuatu yang sangat luar biasa dan Masya Allah khususnya untuk kita sebagai seorang muslim. Karena dengan berpuasa tentunya banyak sekali hal-hal baik yang dapat kita dapatkan. Berbicara tentang kesehatan, saya membaca sebuah artikel berkenaan dengan kesehatan seseorang yang sembuh dari penyakit karena puasa. Ini kisah seorang dokter Ustazah, seorang dokter yang sudah kena penyakit diabetes mellitus. Dan ini sudah sangat kronis sekali. Akan tetapi akhirnya karena rasa putus asanya, akhirnya si penderita ini melakukan hal-hal yang di luar nalar. Salah satunya adalah tidak melakukan pola hidup sehat, kemudian makan sembarangan karena rasa putus asanya. Alih-alih ingin agar Allah segera mengambilnya, tapi malah itu tidak terjadi. Sampai akhirnya seorang dokter itu tersebut akhirnya berikhtiar kepada Allah. Salah satunya adalah melaksanakan puasa Daud yang hari ini puasa, esoknya tidak. Ternyata setelah beberapa bulan dilakukan puasa Daud dan alhamdulillah penyakitnya tuntas semuanya dan semuanya sembuh dari penyakit itu. Dan ternyata untuk puasa itu tidak hanya untuk kesehatan secara diabetes saja, tapi bisa juga manfaatnya untuk metabolik atau metabolisme dan juga tubuh, kemudian untuk manfaat kesehatan pencernaan, kemudian kesehatan jantung, kemudian kesehatan-kesehatan lainnya. Dan ini sangat teruji sekali. Maka yang paling luar biasanya agar penyakit itu tidak hadir adalah dengan berpuasa tentunya bisa menjadikan pembelajaran, yaitu pelatihan diet. Karena kenapa? Kalau asupannya terlalu banyak, makannya terlalu banyak, yang akhirnya berat tubuhnya tidak terjaga dan itu penyakitnya luar biasa. Bahkan seorang dokter pada zaman Rasul berkata, lambung manusia itu isinya adalah penyakit dan penangkalnya adalah dengan mereka berpuasa. Rasulullah pun bersabda, dua nikmat yang kadang dilupakan oleh manusia yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan dari kesehatan itu juga tertinjau bahwasanya di dalam tubuh juga terdapat sampah-sampah yang sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh. Di antaranya ada tinja yang berlebihan, kemudian juga urin dan juga keringat. Maka salah satu agar tubuh kita tetap sehat yaitu dengan melaksanakan puasa. Terlebih puasa Ramadan yang dilakukan selama 1 bulan. Terima kasih Ustazah. Masya Allah, jadi banyak banget ya. Tentunya tadi yang Ustadz Zah bilang bahwa puasa itu bukan cuma untuk sakit diabetes saja, tapi untuk yang lain-lainnya juga ya. Dan pasti masih banyak juga yang bisa berimbas untuk positif kepada tubuh kita. Betul, Masya Ustazah. Allah ya. Baik, nah kalau untuk Ustadz Azmi sendiri nih, Ustadz Azmi ya. Nah, apakah puasa ini dilihat dari sisi rohani juga ya? Ya, jadi manfaat puasa itu kalau kita jalankan dengan penuh khusyuk pastinya ya. Nah, apakah dia juga bisa memberikan kenyamanan gitu ya, dan juga mampu gitu menjauhkan seseorang yang tadi yang Ustazah bilang stres gitu ya, mampu juga menjauhkan seseorang itu dari yang namanya penyakit kejiwaan, Ustadz. Nah, bagaimana menyikapi ini ya, Ustadz Azmi? Silakan. Masya Allah, iya. Ini sebuah realita yang sudah kita sama-sama mengakuinya, bahwa puasa itu dia akan menghadirkan kepada ke dalam jiwa kita atau tubuh kita, fisik kita, yaitu sebuah kenyamanan. Contoh kenyamanan itu seperti apa ya? Bahwa tubuh kita ini sudah selama setahun penuh misalnya jarang berpuasa gitu kan. Lalu kita berpuasa, dia kayak itu dulu istirahat dulu gitu. Nah,
Ya seperti itulah mesin di perusahaan atau mobil yang sering dibawa kemana-mana gitu kan. Capek bro katanya, capek bro gitu kan. Istirahat dulu Istirahat gitu. dulu Nah itu dong, dia. gitu. Itu jangankan puasa Ramadan ya kalau gitu. Saya ya suka tuh kadang tuh kalau badan sudah berat-berat itu ya di luar Ramadan. Pengen puasalah gitu mungkin karena sudah lama nggak berpuasa gitu. Setelah puasa itu memang ringan sekali gitu. Jadi badan ini kayak refresh gitu loh. Kayak komputer tuh apa ya? Ya pakai refreshnya gitu. Jadi segar kembali. Itu yang dimaksud dengan sebuah kenyamanan. Istirahat dulu, setelah itu baru fresh lagi gitu, kuat lagi. Itu diantara hikmahnya juga. Ada juga dari sisi apa ya? Dari sisi kejiwaan. Ya, puasa itu diyakini dan terbukti ya, bahwa puasa itu dapat menjauhkan seseorang dari penyakit kejiwaan. Ya, sangat banyak lah stres atau depresi gitu kan, rasa cemas yang berlebihan dalam hidup ini gitu kan. Betul banget. Iya. Padahal apa sih yang ditakutin gitu ya? Iya, Masya Allah. Ada juga yang menarik yaitu penyakit kejiwaan seperti apa ya, kesepian gitu loh. Nah ini keren ini. Ya. Alone ini Iya, sendiri. iya, merasa kesepian. Nah, Ramadan ini sebenarnya ada momen yang dimana kita itu ternyata dituntut, ya, untuk apa? Jangan apa selalu kita merasa kesepian dalam hidup ini. Nah, dan itu kita dihadapkan dengan berbagai kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Di antaranya apa? Ya, yang pertama itu adalah sahur. Nah, sahur itu kita biasanya gimana itu? Ya, kaum muslimin, kaum muslimah sendiri atau berjamaah biasanya? Biasanya sekeluarga nih ya. Masya Allah itu biasanya gitu ya. Kan? Kalau di rumah sekeluarga. Ya, bagi yang sahur di masjid itu pasti rame. Rame Itu tuntutan sosial gitu. Oh ternyata saya dalam hidup ini nggak sendiri gitu. Masya Allah. Sahur, apalagi berbuka gitu loh. Wow. Zamannya Ramadan Iya. kayak gini takjil di mana-mana nih Ustaz. Sebelum berbuka aja pergi ke pasar apa? Pasar Beduk Bu ya. Iya. Itu udah rame itu. Gitu. Itu Masya Allah ya, mengobati penyakit kejiwaan kita. Iya. Bahwa kita ini memang dalam hidup ini tidak sendiri, banyak sahabat, banyak teman, ya itu akan bisa menghibur kita. Sahur, kemudian berbuka, sholat taraweh, nah gitu loh. Apalagi Ustaz. Itu rame itu ya. Tapi jangan di awal doang ya. Oh gitu ya ya. Harus semangat Masya gitu ya. Allah. Ya itu diantara hikmah-hikmah yang harus kita apa istilahnya kita sebelum apa menyambut bulan Ramadan ini sudah siap-siap ya Allah. Pengen ya Allah gitu kan. Ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan ya Allah. Semoga kami dapat meraih ya apa hikmah dan pahala kebaikan yang telah Engkau janjikan begitu. Baik. Nah Ustadz, baik Ustazah maupun Ustadz Azmi, kan kalau kita tadi ya dalam masalah kejiwaan, kemudian depresi kan, itu kan tentu juga pengaruh dengan lingkungan kita, dengan teman dan lain sebagainya juga ya. Nah ini bagaimana cara-cara kita juga harus pandai-pandai memilih pergaulan itu juga supaya kita kalau ketemu yang wangi jadi wangi, kalau ketemu sahabat saleh-saleha ikut juga seperti itu. Tapi jangan dijawab dulu, ya kita jedah dulu nih, nanti kita jawab setelah jedah ya. Dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana ya, karena menarik sekali ya pembahasan kita kali ini. Untuk itu tetap bersama kami di Jelang Iftar. Kami kembali tentunya setelah yang satu ini. Ya pemirsa, kembali kita di Jelang Iftar. Semangat terus ya puasanya dan tetap masih mantau di channel TVRI Jakarta kan di Jelang Iftar. Lanjut lagi kita ya. Ya Ustadz, tadi yang pertanyaan yang sempat tertunda ya. Nah untuk membuat kita juga semakin saleh-saleha, tentunya kan kita juga harus memilih nih, benar nggak nih? Memilih teman, memilih guru juga harus tepat. Nah itu bagaimana nih menyikapi ini Ustadz Azmi? Ya, itu sebenarnya sesuai dengan apa yang termaktub dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, bahwa kita dalam hidup ini memang dianjurkan untuk mencari apa ya teman yang baik, lingkungan yang baik, ya. Al-insanu ibnu bi'atihi, ya kalau perkataan apa istilahnya istilah dalam dunia para ulama itu, manusia itu adalah anak dari lingkungannya.
di mana dia tumbuh dan besar, dia akan terbawa-bawa gaya dan style dari lingkungannya itu. Itu lingkungan. Kemudian waktu-waktu yang baik juga. Ini sebelum Ramadan nih kita sudah siap-siap nih bahwa kita meyakini bahwa Ramadan itu memang kesempatan yang sangat besar, yang mulia sekali, ya. Karena memang sudah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersiap-siaplah kaum muslimin, ya, dan kaum muslimah. Jadi begitu. Jadi harus semangat untuk menyambut bulan Ramadan ini karena memang kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut kalau boleh saya ingin menyampaikan ada sebuah kitab, ya, kaum muslimin, kaum muslimah, yaitu kitab yang berjudul Kitabul Ju'. Ini bagus. Kitabul Ju' itu karangan Al-Hafiz Ibnu Abi Dunya. Masya Allah. Para ulama zaman dahulu itu sudah menulis Al-Ju', Kitabul Ju'. Judulnya kitab tentang apa? Kelaparan. Dalam kitab itu disampaikan, ya, riwayat-riwayat hadis Nabi, kemudian para sahabat, tabi'in semuanya, hikmah dari lapar tersebut. Masya Allah. Nah, ini menurut kami gitu kan, ini sesuai sekali gitu kan. Kitab ini sebaiknya untuk kita kita telaah atau kita pelajari, terutama untuk memahami, ya, hikmah atau hakikat dari berpuasa, ya, yang kita sudah sama-sama tahu bahwa berpuasa itu siap-siap untuk lapar. Nah, tapi ternyata, ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ya, ternyata tidak semua kelaparan itu buruk. Ada hikmahnya gitu kan. Tidak semua sakit itu buruk gitu kan. Ini contoh dalam hidup ini, ya. Ada seorang hamba Allah yang mungkin jarang sekali sakit atau nggak pernah sakit sama sekali. Ya. Tetapi dalam keadaan begitu mungkin, ya, dia jarang mengingat Allah gitu kan. Lalu diberi oleh Allah cobaannya itu dengan sakit. Dengan sakit itu misalnya gitu kan. Jadi ujian. Jadi ujian, ya. Dalam keadaan sakit itu mungkin sakit sekali gitu kan. Yang selama ini dia sehat, jarang nyebut nama Allah. Saat sakit boleh jadi dia, ya Robbi katanya. Nah gitu loh. Ya Robbi, ya Allah gitu. Ya, di masa sehat nggak pernah nyebut. Itu diantara hikmah dari puasa. Ya, puasa terutama yaitu lapar. Masya begitu. Allah. Ya, Ustadz Zah sendiri, Ustadz pasti perintah puasa ini pasti sudah ada, ya, dalilnya, hadisnya juga. Nah, ini pemirsa juga pengen tahu nih perintah-perintah puasa dari dalil dan hadis-hadisnya. Ya, tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Ustazah. Yang pertama adalah dalil tentang ketakwaan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ini adalah ayat Al-Quran berkenaan dengan takwaan kita kepada Allah, menyeru untuk berpuasa. Selanjutnya adalah untuk mensucikan jiwa dan menghapus dosa. Ada sebuah hadis dari Al-Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan hanya mengharap ganjaran dari Allah, maka Allah akan hapus dosa-dosa yang telah lalu. Dan ada ayat Al-Quran surat Al-Insan ayat 8 dan juga 9 berkenaan dengan solidaritas. Ini sangat luar biasa ayatnya karena ini adalah mengisahkan tentang cucu Rasulullah SAW di mana wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Ini di ayat ini sangat luar biasa di mana kisah tentang Ali bin Abi Thalib, Fatimah dan Hasan Husain ketika sakit mereka bernazar untuk puasa selama 3 hari. Dan setelah itu, setelah berpuasa, akhirnya mereka melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Terima kasih Ustazah. Masya Allah. Jadi yang pasti semuanya memang dari perintah Allah harus kita jalankan agar banyak nih amal yang kita dapatkan, ya. Masya Allah, kita pengen sebenarnya ngebahas ini lebih lama lagi, cuma waktu juga yang membatasi kita, ya Ustadz, ya. Makasih banyak loh Ustadz Azmi dan juga Ustadz Zah. Tapi boleh beri sedikit pesan, kesan dan juga kesimpulan kepada pemirsa dari Ustadz Azmi? Ya, silakan. Pemirsa rahimakumullah, saya ingin menyampaikan ada sebuah hadis Nabi untuk menyambut Ramadan ini. Apa kata Nabi? Ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Jadi kata Nabi dalam riwayat hadis tersebut, kalau sudah tiba, ya, awal malam di bulan Ramadan, nada munadi, ya,
ada yang menyeru. Nah itu dia. Apa bunyi seruan tersebut? Ya baghiyal khair, akbil. Wahai hamba-hamba Allah yang menginginkan kebaikan dan kebaikan. Akbil. Akbil itu sambutlah ini bulan Ramadan. Wa ya baghiyas syarr. Dan hamba-hamba yang mungkin selama ini di luar Ramadan ini terlalu banyak lalai atau bahkan bergelimang dosa, aksir, ya, kurangilah karena bulan Ramadan akan mau tiba. Itu sebagai tipasi dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makasih Ustadz ya. Ya, Ustadz Azmi. Ustadz Za, silakan Ustadz Za. Baiklah pemirsa TPRI Jelang Iftar yang dirahmati Allah. Tentunya puasa seperti apa yang disampaikan Rasulullah, dalam perut kita sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernapas. Maka dari itu Rasulullah mengajarkan berbagi. Berbagilah maka berbahagialah, berbagilah maka bertambah, berbagilah insya Allah berkah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya Ustadz Azmi, Ustadz Zah. Ya mudah-mudahan apa yang kita siarkan hari ini juga dijabah Allah sebagai amal ibadah berlimpah, dan juga demikian juga pada pemirsa yang menyaksikan Jelang Iftar ini semoga banyak sekali ya wawasan keimanan dan juga semoga semakin istiqomah. Amin, amin ya Allah rabbal alamin. Dan yang pasti pemirsa manfaatkan dengan maksimal puasa insya Allah apabila kita menjalankannya dengan khusyuk semata-mata karena Allah, kesehatan fisik, rohani itu bisa kita raih bersama. Yang pasti terus semangat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ini. Dan saya Mugi Zainal beserta semua kru yang bertugas undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan yang terjadi. Sama-sama kita menutup kajian dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.